Om Swastiastu dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Hari Pangestu dengan NIM 2511011087 dengan dosen pembuku saya yaitu Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Wayan Eka Paramerta SPD MPD. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara filsafat dan pendidikan dalam kasus di atas, serta bagaimana pemahaman filosofis dapat membantu guru menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Nah, filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat, di mana filsafat memberi arah dan dasar pemikiran bagi pendidikan. Sementara itu, pendidikan menjadi sarana untuk menempatkan nilai-nilai filsafat itu sendiri. Dalam pergeseran menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa, terjadi perubahan pandangan filosofis tentang siapa yang menjadi pusat pelajaran. Nah, pendidikan tradisional yang berakar pada idealisme dan esensialisme menempatkan guru sebagai sumber utama pengetahuan. Nah, sedangkan pendidikan modern sendiri berlandaskan progresisme dan konstruksisme, yang dimana menempatkan siswa sebagai individu aktif yang membangun pengetahuannya sendiri. Nah, guru yang memahami filsafat tidak hanya sekedar mengikuti aturan saja, tapi juga memahami mengapa metode itu digunakan dan apa tujuan dari yang ingin dicapai. Misalnya dalam pembelajaran berbasis proyek, guru tidak hanya memberi tugas saja, tapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan pembelajaran dari pengalaman. Jadi pemahaman filosofis membantu guru bukan hanya mengajar saja, tetapi juga membimbing menuntut siswa menjadi pribadi yang lebih utuh. Nah, yang kedua itu saya akan menganalisis hakikat filsafat dalam implementasi pendidikan modern dan menjelaskan bagaimana pandangan filsafat itu dapat menjadi dasar bagi kebijakan pembelajaran student centered. Nah, di era sekarang itu filsafat pendidikan tetap sangat penting dikarenakan menjadi dasar dari setiap keputusan dan arah pendidikan. Filsafat membantu kita memahami makna, nilai, dan tujuan dari proses pembelajaran. Salah satu tokoh yang besar yang berpengaruh adalah John Dewey, yang meyakini bahwa belajar adalah proses aktif yang terjadi melalui pengalaman. Karena itu, pembelajaran seharusnya berfokus pada pengalaman siswa, bukan hanya menjelaskan dari penjelasan guru. Dalam pendekatan ini, siswa dipandang sebagai individu yang mampu berpikir dan menemukan makna sendiri. Sedangkan guru berperan sebagai pendukung. Tanpa pemahaman filosofis, pendekatan seperti ini bisa disalahartikan hanya sebagai tren tanpa makna. Jadi, filsafat memastikan setiap perubahan dalam pendidikan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan kebutuhan zaman. Nah, selanjutnya itu saya akan menguraikan bagaimana pengetahuan dan ilmu pengetahuan dapat menjadi fondasi dalam pengembangan metode pembelajaran yang relevan dengan tuntutan zaman. Nah, pengetahuan dan ilmu pengetahuan sendiri juga menjadi dasar pentingnya dalam menentukan cara mengajar yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pengetahuan berasal dari pengalaman sehari-hari, dan sedangkan ilmu pengetahuan bersifat sistematis, logis, dan bisa dibuktikan. Nah, metode pembelajaran seperti project based learning atau inquiry learning muncul dari pendekatan ilmiah yang mendorong siswa berkritis, analisis, menemukan pemahaman sendiri. Guru yang memahami dasar ilmiah bahwa belajar bukan sekadar menghafal, tapi bagaimana berpikir dan mencari kebenaran itu sendiri. Pembelajaran seperti ini membantu siswa untuk terus belajar sepanjang hayat, beradaptasi serta siap menghadapi perubahan zaman. Nah, berikutnya di sini saya akan meninjau kasus di atas. Dari 3 landasan filsafat, ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dapat dijelaskan bagaimana ketiganya dapat membantu menyeimbangkan antara pendekatan klasik dan modern. Nah, dalam menghadapi perubahan kurikulum tersebut, guru bisa berpijak pada 3 landasan filsafat ilmu,
Secara ontologis, guru perlu memahami hakikat peserta didik sebagai individu dengan dimensi berbeda-beda. Secara eksternal, guru menyadari bahwa pengetahuan tidak hanya dari guru saja, tetapi juga dari pengalaman siswa. Dan secara aksiologi, pendidikan harus membentuk nilai-nilai seperti rasa tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama tanpa pengekangan, kebebasan berpikir. Dengan ketiga landasan ini, guru dapat menyeimbangkan antara pendekatan klasik dan modern. Disiplinnya tetap dijaga, tapi kreativitas juga diberi ruang. Nah, yang terakhir saya akan membandingkan secara kritis teori pendidikan klasik dan modern dalam kasus tersebut. Pendidikan klasik menekankan kedisiplinan, hafalan, dan penghormatan pada guru yang berakar dari esensialisme dan idealisme. Kelebihannya adalah membentuk karakter dan tanggung jawab, namun kelemahannya kurang memberi ruang berpikir kreatif. Nah, sebaliknya, pendidikan modern yang berlandaskan progresif dan konstruktivisme memberi kebebasan dan kreativitas, namun bisa membuat siswa kehilangan arah bila tanpa bimbingan. Jadi, yang paling ideal bukan memilih salah satunya, melainkan menggabungkan keduanya. Kita lebih dan tanggung jawab, dan modern semangat pikir kritis kreatif. Dengan begitu, proses belajar tidak mereka, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian. Sekian dari presentasi saya. Om Santi Santi Om, dan salam harmoni.